Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Sefri Hidayat dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya tentang cerpen. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian cerpen, ciri-ciri, kemudian kaidah kebahasaan dan juga struktur dari cerpen. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang ada dalam cerpen. Apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun teks cerpen dari dalam, seperti namanya in. In artinya dari dalam. Unsur intrinsik ini memiliki sifat yang tentunya pasti ada dalam sebuah cerpen karena hal-hal yang ada dalam intrinsik itu hal-hal yang membangun sebuah cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang memang dari luar, artinya di luar dari teks cerpen tersebut. Nah, ini tentunya berbeda dengan intrinsik dan sama-sama saling melengkapi antara unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Baik, kita mulai pembahasannya dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaitu ide pokok atau pokok pembahasan yang ada dalam sebuah cerita. Setiap cerita pasti memiliki inti pembahasan atau pokok pembahasan dan itu disebut tema. Tema ini banyak kita ketahui, sangat banyak jenisnya. Ada tema percintaan, tema keluarga dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada alur. Alur adalah struktur cerita atau jalan ceritanya itu seperti apa. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Teman-teman mungkin pernah melihat cerita atau pernah membaca cerita yang memang menggunakan alur maju, artinya berjalan sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, apabila berlawanan dengan waktu itu alur mundur. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar ini ada beberapa macam. Ada latar suasana, latar tempat, dan juga latar waktu. Kalau latar suasana itu misalnya sedih, senang, berduka, terharu, dan lain-lain. Latar tempat di sebuah toko, di jalan raya, di pasar, dan lain-lain. Kemudian latar waktu. Latar waktu ini jelas menerangkan tentang waktu. Misalnya di sore hari, di siang hari, di malam hari, dan lain-lain. Yang selanjutnya unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yaitu tokoh dan juga penokohan. Tokoh dan penokohan itu memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Apabila tokoh, misalnya tokohnya bernama Mas Sefri. Kemudian penokohannya dia jahat. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau penokohan itu ya sifatnya itu seperti apa dari tokoh tersebut. Sedangkan tokoh itu ya dia menjadi siapa di sana. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita membahas unsur intrinsik tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Apa maksudnya sudut pandang orang pertama? Sudut pandang pertama yaitu sudut pandang ketika orang yang utama itu, orang pertama itu menjadi orang yang menjadi tokoh utama. Nah, biasanya ciri-ciri sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku, saya, intinya menggunakan kata ganti orang pertama. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa tidak ada sudut pandang orang kedua. Adanya sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu jelas artinya bukan orang pertama. Tidak menggunakan kata ganti saya, aku, ataupun sejenisnya. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini ada perbedaan sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Apabila sudut pandang orang ketiga serba tahu,
dia akan menceritakan seluruh cerita karena dia itu serba tahu. Berbeda kalau hanya sudut pandang orang ketiga, artinya masih ada keterlibatan dari orang pertama ataupun yang lainnya, tidak serba tahu. Yang selanjutnya ada amanat. Tentunya amanat ini menjadi unsur intrinsik karena dalam setiap cerpen akan ada amanat yang dapat diambil oleh pembaca. Amanat ini memang setiap orang akan mengambil secara berbeda-beda. Misalnya si A memahami sebuah cerita tersebut supaya rajin menabung. Si B memahami cerita tersebut amanatnya supaya lebih giat bekerja atau bekerja keras. Nah, ini terjadi perbedaan, tetapi tetap saja unsur amanat yang diambil itu didapatkan dari cerita pendek yang dibaca. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik cerpen. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita telah membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3. Yang pertama, yaitu latar belakang masyarakat ketika cerpen tersebut dibuat. Latar belakang masyarakat maksudnya apa? Nah, masyarakat ini sebelum kita jauh ke sana, perlu kita ketahui bahwa setiap karya sastra itu selalu mencerminkan kondisi masyarakat sekitar. Artinya realistis gitu. Walaupun memang bersifat fiksi, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu selalu mencerminkan latar belakang masyarakat yang ada. Misalnya, bagaimana ideologi masyarakat sekitar yang dianut, seperti ideologinya liberal atau ideologi komunis atau ideologi yang lain. Karena di dunia ini banyak sekali ideologi-ideologi yang manusia anut. Kemudian selanjutnya, kondisi politik masyarakat tersebut seperti apa gitu. Apakah di sana kondisi politiknya sedang hangat atau sedang biasa saja atau yang lainnya. Kemudian kondisi ekonominya juga berpengaruh, apakah krisis ekonomi atau ekonominya sedang stabil atau sedang meningkat atau bagaimana. Itu akan mempengaruhi bagaimana karya sastra itu dibuat. Kemudian yang lain juga misalnya kondisi sosialnya seperti apa, apakah masyarakat di sana rukun, gotong royong atau seperti apa. Nah, itu akan mencerminkan latar belakang masyarakat yang tentunya berkaitan dengan unsur ekstrinsik sebuah cerpen. Yang kedua yaitu biografi pengarang. Biografi di sini ada beberapa hal yang mencakup. Misalnya aliran sastra seperti apa sih yang dianut oleh pengarang tersebut. Kemudian riwayat hidup sang penulis itu seperti apa. Apakah ketika masa kecil memiliki prestasi yang bagus, atau misalnya memang memiliki permasalahan-permasalahan ketika kecil, ketika menempuh pendidikan dan yang lainnya. Kemudian kondisi psikologi dari penulis pun akan berpengaruh. Misalnya penulis tersebut menulis ketika jatuh cinta. Nah, pasti kan akan terbawa dalam tulisannya, mengandung kata-kata yang begitu mencerminkan perasaan jatuh cinta. Yang selanjutnya atau yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai di sini maksudnya nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan juga nilai sosial. Apa yang dimaksud nilai moral? Tentunya setiap masyarakat atau setiap manusia memiliki nilai moral yang dipercaya atau yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Kemudian nilai budaya. Nah, budaya atau kebiasaan masyarakat yang dianut di lingkungan tersebut itu seperti apa? Itu juga akan berpengaruh terhadap karya-karya sastra atau cerpen yang dibuat. Selanjutnya nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial tadi berkaitan dengan unsur ekstrinsik sebelumnya, keadaan sosialnya seperti apa, kemudian norma-norma yang berlaku di sana seperti apa, itu juga akan berpengaruh dalam karya sastra terutama cerpen. Demikian pembahasan kali ini tentang cerpen. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah bekal untuk
lebih semangat dalam berkarya dan juga berkreativitas, khususnya di dalam dunia penulisan cerpen. Setelah ini saya akan melampirkan contoh cerpen, silakan teman-teman baca, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.